Alhamdulillah kebersihan kali. Menang toh? Menang juga. Alhamdulillah. Nah, dia kan kalau hari ini beriku. Yes. Nah, hari ini di tempat limbah. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita ajukan menjadi lomba komunitas sungai. Ya, tahun itu sudah memang kondisinya begini. Selamat pagi. Sekarang kita berada di lokasi mana, Pak? Kita masih dalam satu aliran Kali Gandek. Kali Gandek ini tepatnya di desa di Kelurahan Masih-Rejo Wenangun Selatan, cuman beda dusun yaitu Tidarsari. Nah, Tidarsari kita tetap meneruskan dengan program pemetaan. Ini coba kita contohkan. Cara pengisian pemetaannya adalah dengan Magelang Selatan, kondisi air, ini terkait badan sungainya, dan nanti kita akan isi beberapa kuesioner di dalamnya. Nanti beberapa aliran. Bapak pernah ke sini pada tahun berapa? Dan perbandingan pada tahun sekarang, rekam jejaknya itu bagaimana? Ya hampir sama, cuman karena memang rentang waktunya itu sangat lama ya. Ketika dulu pernah dibersihkan, kemudian sempat jadi program padat karya, sempat mulai bersih, tapi lumayan rentang waktunya itu lama, sehingga kondisinya ya pulih seperti dulu lagi. Ini hampir sama dengan kondisi yang sebelum kita pernah bersih-bersih itu. Nah, kalau kondisi badan kanan kirinya itu ya masih tetap, karena ternyata kondisi bangunan ini sudah ada semenjak berpuluh-puluh tahun. Nah, ini adalah lidah buaya, ini pabrik lidah buaya, ini juga lidah buaya, dan ini adalah SMP 8. SMP 8 di situ tempat kelurahan RW 13 kelurahan Tidar Utara di sini, dan di sini ada perbatasan. Perkembangan sampah di sini, sampah organik dan non organik dari tahun ke tahun itu bagaimana, Pak? Kalau sampahnya mungkin harus saya akui jujur itu ada berkurang. Sampah non organiknya berkurang karena biasa jembatan ini menjadi tempat sampah, hari ini terlihat tidak ada. Kalaupun ada di dasarnya itu non organik batu, sisa bangunan mungkin, dan bahan segala macam ini dari atas, dari sebuah aliran ya. Kalau kualitas airnya sendiri dari rekam jejak Bapak di sini itu bagaimana dahulunya sampai sekarang? Masih sama airnya, hanya kemungkinan juga lumayan masih ada, cuman secara kekeruhan ini memang demikian. Dari Progo itu kondisi keruh, hanya sedikit berminyak, kemudian ada bulu-bulu, ini masih sama kondisi airnya. Nah, untuk yang dilakukan Bapak survei kali, drainase atau sungai ini, nah itu menggunakan metode yang bagaimana? Ya, hari ini kita belajar menggunakan metode Gigis ya, melalui aplikasi Embater itu. Maksudnya adalah untuk kita bisa mengetahui kondisi, satu adalah badan sungainya, kondisi palung sungainya sendiri saat menyangkut satu kualitas airnya, kondisi badan di dalam badan sungainya, ada pendangkalan, ada limbah, ada tumbuhan non organiknya, ekosistemnya dan segala macam. Kemudian secara fisik sepadannya kanan kirinya itu bangunan permanen, non permanen, apakah ada jembatan, apakah ada penambahan dari aliran air permukaan. Nah, di sini kita terlihat ada, misalnya salah satu adalah dari corong-corong drainase ini juga mengalir, itu artinya ada penambahan air dari air muka, apakah itu hujan nanti atau kemudian dari arus aliran rumah tangga. Setelah Bapak mendapatkan banyak data dari sempadan dan badan sungai, terus alirannya dan lain-lain sebagainya, nanti endingnya atau tujuannya, goalnya itu apa? Ataukah data itu bisa membuat rekomendasi program selanjutnya atau bagaimana? Ya. Harapannya begitu. Harapannya kita adalah dengan data ini, ketika pemerintah berkehendak, karena kalau kita sebagai masyarakat sebenarnya hanya punya tujuan untuk yang ngomong saja, mengkritik. Nah, kemauan kita hari ini adalah kemauan untuk membekali kompetensi diri, dan selanjutnya biarkan pemerintah yang memiliki kewenangan itu.
Saya melihat beberapa kali itu pemerintah sudah melakukan padat karya, itu artinya ada kemauan. Hanya yang belum adalah bagaimana mereka memiliki database yang komprehensif, artinya pemerintah tahu persis di mana letak ada kerusakan, apa yang harus menjadi darurat dilakukan, dan apa yang harus dipulihkan, termasuk adalah socio engineeringnya masyarakatnya, artinya pengertian masyarakat akan teori kesungaian, kemudian partisipatorisnya untuk merawat, ini yang sepertinya lemah. Nah, harapan kita dengan data ini nanti bisa menunjukkan detail bahwa kerusakan ini ada di sana akibat regulasi pemerintah, artinya dengan perizinan IMB, bangunan, penertiban garis sepadan, ada juga di situ akibat budaya masyarakat yang kurang mungkin tersosialisasi. Boleh bisa ditunjukkan Pak bagaimana cara mengisi? Ya, kita soal pertumbuhannya atau kemudian kondisi sepadannya, ada tumbuhan atau tidak, ada, kemudian apakah kondisi fisik sepadan itu baik, terkikis, normal, namun ada kikisan gitu ya, kondisi ada terkikis. Nah, akibat dari terkikisan lanjut apa nanti bisa diceritakan, kalau ada kerusakan bisa ditambah penyebab kerusakan. Kemudian luas kerusakan bisa dengan isi, misalkan di sini kita tata rencana kalau panjang ini adalah 5 meter, ke atasnya 2 meter adalah 10 meter. Kalau kita pakai penghitungan standar adalah meter persegi. Kemudian limbah cair, ada medis, non medis, pertambangan, rumah tangga. Menurut saudara-saudara nanti itu apakah ini ada limbah medis atau ada, harus divisualisasi, artinya harus dilihat secara langsung. Ada rumah tangga, kemudian pertanian tidak ada, peternakan tidak ada, industri ada, kemudian limbah cair, organik, non organik ada semua, kemudian limbah medis padat belum kita lihat, kemudian rumah tangga, pertanian, industri ada. Nah, limbah jenis padat kita pilih non organik dan organik ada semua. Ini bisa limbah organik adalah yang terurai, limbah non organik ya dari pertumbuhan yang bisa terurai. Kemudian pasal 5-nya adalah di pelanggaran fungsi sepadan, ada rumah tangga, ada instansi, ada industri usaha dan segala macam. Kemudian rumah bangunan tidak ada hari ini, lahan kosong tidak ada, jembatan ini resmi sehingga kita tidak isi, adalah tidak ada. Kemudian ada bangunan permanen, begitu kita isi. Apakah ada pengambilan air ilegal? Tidak ada di daerah sini karena tidak mungkin airnya ke atas. Kemudian apakah pertanian untuk kemudian semua telah aliri ke sungai air. Nah, kita ambil pilih tepat kapan kita tanggal survei. Di sini sudah menunjukkan tanggal secara otomatis. Ambil foto sepadan sungai. Demikian yang bisa lanjutkan, nanti bisa kita lanjutkan masalahnya kita ambil bisa lebih dari 2 atau 3 foto yang ditampilkan. Ini saya dorong yang berikutnya akan ambil penambahannya ini 1 dari sisi sana ya Mas ya, kita ambil. Kemudian ada 3 kategori foto. Kategori fotonya adalah 1 foto air permukaan jarak jauh. Ini kita bisa ambil bagaimana kondisi air ini. Kita ambil dari sana nanti ya, kita ambil. Kemudian kita ada 1 lagi namanya foto air permukaan jarak dekat. Ini kemudian bisa kita ambil dengan metode begini airnya, sehingga bisa benar kondisi air ini terlihat. Nah, ini dari caranya nanti kita bisa lakukan. Ya monggo Bu ini kita akan kembali. Ada beberapa yang belum terisi, nanti pasti akan mengulang. Nah, misalnya demikian, nanti belum saya isi dari sana. Nah, ini kemudian lokasi. Nanti di lokasi akan secara otomatis menggambarkan berapa jarak minimal kita ambil lokasi dengan jarak 10 meter area.
radiusnya. Ini kemudian tinggal aja turun, save. Ini nanti akan ketemu. Dia membaca lokasi. Tunggu sebentar, sekitar 5 menit memakai durasi waktunya. Itu kalau ada kekurangan penambahan silahkan tambahkan keterangan. Kali Gandek dan demikian. Kali Gandek hulu dari pintu Sadap DI Manggis. DI itu adalah daerah irigasi. Pintu Sadap DI Manggis, daerah irigasi Kliwonan. Pintu Sadap Kliwonan. Demikian yang bisa saya jelaskan secara pendek dari teknik kita mengambil data hari ini. Terima kasih.